Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, Bu Najib akan memberikan materi di video yang kali ini Bu Najib bikin. Jadi saya harap untuk bisa lebih memahami materi dari saya. Dan apabila di antara kalian ada yang masih bingung, ada yang ingin ditanyakan, boleh sekiranya kalian bertanya lewat chat atau lewat Teams atau WhatsApp saya. Dipersilahkan, apapun itu pertanyaan tentang materi bakteri, saya welcome. Jadi saya minta tolong untuk bisa mempelajari materi saya dari video yang akan saya berikan dan saya akan jelaskan. Baik anak-anak, kemarin Bu Naji sudah sedikit di live chat menyinggung tentang bakteri dan perbedaan bakteri dengan virus. Kemudian juga Bu Naji juga sudah memberikan materi bagian morfologi sel bakteri, dari bakteri itu ukurannya berapa, bakteri yang paling kecil itu apa, bakteri yang terbesar yang pernah dijumpai itu apa, kemudian bentuk-bentuk dari bakteri. Nah, bentuk-bentuk bakteri kemarin kan sudah sedikit saya jelaskan juga di live chat ya. Ada kokus, ada diplococcus, ada kokobasil, ada basil, ada diplobasil, ada sarkina. Nah, seperti itu. Kemudian untuk perbedaan, bukan perbedaan ya, tetapi untuk yang bakteri kokus dan bakteri basil, kemarin sudah saya jelaskan untuk yang kokusnya, untuk yang bakteri basil sebagai tugas kalian. Mudah-mudahan kalian mengerjakan, dan nanti silahkan peranannya pada manusia ataupun inang lainnya nanti bisa dikirim bersama dengan catatan ya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang struktur sel bakteri atau struktur penyusun pada bakteri. Nah, pada klasifikasi 5 kingdom yang ada, si bakteri ini dia akan masuk atau digolongkan pada kingdom Monera. Nah, kita tahu bahwa bakteri ini dia sifatnya adalah prokariotik, atau dia hanya memiliki satu sel atau sel tunggal atau bersel tunggal. Nah, kenapa kok si bakteri ini bisa disebut sebagai organisme prokariotik? Ya, jelas karena dia hanya memiliki satu sel saja. Kalau organisme yang memiliki banyak sel atau jumlah selnya banyak itu disebut sebagai multiseluler. Apa contohnya yang multiseluler? Ada hewan, ada manusia, ada tumbuhan. Karena bakteri ini tidak dikelompokkan atau diklasifikasikan pada ketiga-tiganya atau multiseluler, maka si bakteri ini bersifat prokariotik. Nah, secara umum, si bakteri ini tidak berklorofil seperti halnya tumbuhan ya. Dia mencari makanan menggunakan sinar matahari ya, itu bukan. Tetapi bakteri ini sifatnya adalah heterotrof. Jadi dia tidak berklorofil. Ingat bahwa bakteri ini tidak berklorofil, melainkan dia bersifat sebagai heterotrof. Nah, selain itu, mengapa si bakteri ini disebut sebagai prokariotik atau organisme prokariotik? Ya, karena bakteri ini tidak memiliki membran inti. Membran inti sel ya yang dimaksud di sini. Nah, sedangkan makhluk hidup yang inti sel atau nukleusnya ya, inti sel atau nukleusnya, dia terdapat membran atau diselubungi oleh membran, biasanya disebut sebagai eukariot. Ya, jadi tahu ya bedanya antara prokariot dengan eukariot. Jadi kalau berdasarkan dengan inti sel, kalau prokariot itu dia tidak memiliki membran. Ya, tidak memiliki membran atau pelindungnya, atau tidak diselubungi oleh si membran. Nah, sedangkan untuk organisme yang bersifat eukariot ya, dia berdasarkan membran intinya, dia memiliki atau terdapat atau diselubungi oleh membran inti. Ya, itu bedanya ya. Kemudian secara umum tidak membutuhkan cahaya matahari untuk mendapatkan makanan ya. Dia tidak memiliki klorofil, sehingga dia tadi yang saya sampaikan, dia tidak bersifat heterotrof.
Nah, apa sih yang disebut sebagai heterotrof? Nah, heterotrof ini merupakan makhluk hidup ya yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Maka dari itu si bakteri ini dia tidak dapat mengubah bahan makanan anorganik menjadi organik sebagai sistem pertahanan bagi tubuh si bakteri. Jadi bakteri ini tidak bisa mengubah seperti halnya autotrof ya, atau seperti halnya tumbuhan yang dia membutuhkan cahaya matahari untuk mensintesis makanannya. Jadi ingat, bakteri ini dia sifatnya heterotrof ya. Jadi dia tidak bisa mengubah bahan anorganik menjadi organik ya. Nah, sehingga si bakteri ini harus mengambil bahan organik dengan cara memakan makhluk hidup lainnya. Nah, sedangkan ketika yang autotrof ya, dia dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis atau membutuhkan cahaya matahari. Ya memang untuk yang bakteri sifat autotrof ini memang hanya sebagian kecil dari pengkelompokan bakteri. Nah, jadi sebetulnya sifat bakteri yang bersifat autotrof ya, itu tidak semuanya bakteri ini bersifat sebagai autotrof, melainkan secara umum adalah heterotrof. Nah, apakah ada jenis bakteri autotrof? Ya, memang ada. Hanya ada beberapa jenis bakteri atau sebagian kecil dari kelompok dari bakteri. Nah, biasanya autotrof ini dia ada pada protista, ada tumbuhan seperti itu ya. Ingat, kalau autotrof dia membutuhkan cahaya matahari atau proses fotosintesis. Jelas kalau di tumbuhan dia memiliki banyak klorofil atau zat hijau yang dimana dia akan selalu membutuhkan fotosintesis atau proses fotosintesis ya, yang dibantu oleh cahaya matahari untuk mensintesis makanannya sebagai sumber energi pada organisme tersebut, seperti itu. Nah, sebelum kita ke bagian struktur-struktur atau penyusun pada bakteri, kita akan belajar tentang dinding sel dulu ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam anatomi pada bakteri, kita harus paham dinding sel dulu yang menyelubungi atau yang melindungi si bakteri itu. Nah, jadi begini, dinding sel pada bakteri itu dia mengandung peptidoglikan. Kalau kalian bisa simak juga di buku paket kalian halaman 105 ya. 104 sampai 105, di situ sudah ada struktur sel bakteri ya. Jadi ingat, dinding sel pada bakteri itu mengandung peptidoglikan. Artinya apa peptidoglikan itu? Peptidoglikan ini adalah senyawa penyusun dinding sel pada bakteri yang bersifat kaku dan menjaga integritas sel dan memberikan bentuk pada sel. Nah, jadi dinding sel ini sangat menjaga susunan-susunan pada dari bakteri. Beberapa jenis bakteri sel yang dia memiliki kemampuan khusus, yaitu mengeluarkan lendir ke permukaan dinding sel. Nah, lendir yang terakumulasikan untuk membentuk dapat Nah, jadi di bagian dinding sel itu juga dibungkus oleh kapsul. Nah, beberapa jenis bakteri sel yang memiliki kemampuan khusus ya untuk mengeluarkan lendir ke permukaan dinding sel. Nah, jadi lendir yang terakumulasikan itu dapat membentuk kapsul untuk lebih melindungi si bakteri. Nah, perannya apa? Dia sebagai pelindung diri untuk bertahan di tempat yang tidak menguntungkan bagi si bakteri. Jadi kalau bakteri itu memiliki kapsul, dia akan lebih bersifat patogen, ya, dia akan lebih kuat dibandingkan bakteri yang tidak memiliki kapsul. Jadi tidak semua bakteri itu memang memiliki kapsul. Ada yang dia hanya memiliki dinding sel atau dia hanya memiliki lapisan luar yang melindungi ya, peptidoglikan tadi. Nah, tetapi ada juga yang bakteri itu tidak memiliki kapsul. Nah, kalian bisa melihat ya, ada
bakteri ya di buku halaman 105, bakteri dapat dibedakan menjadi bakteri gram positif dan gram negatif. Nah, ini bisa dilihat dari perbandingan peptidoglikannya. Jadi kalau bakteri itu sifatnya gram positif ya, kalau gram positif dia peptidoglikannya dia tebal, tapi kandungan lemaknya dia rendah. Ketika diberikan atau dijadikan sebagai preparat untuk diamati di dalam mikroskop atau pada mikroskop dan diberikan pewarna gram, maka si bakteri gram positif ini dia akan berubah menjadi warna ungu. Nah, ini contohnya kalau di buku itu ya, yang pertama ada bakteri Lactobacillus bulgaricus. Nah, ini biasanya untuk pembuatan yogurt. Nah, seperti itu. Kemudian ada Staphylococcus aureus ya, itu biasanya dia menyebabkan penyakit kulit seperti kutil, seperti jerawat kayak gitu-gitu. Kemudian yang kedua ada bakteri gram negatif ya. Kalau bakteri gram negatif dia memang dia punya lapisan peptidoglican ya, sama sebenarnya, tapi peptidoglican ini dia lebih tipis dan kandungan lemaknya juga akan tinggi. Nah, ketika dijadikan sebuah preparat ya, kemudian dia diberikan tetesan warna gram, maka yang terjadi pada bakteri gram negatif dia akan menjadi warna merah. Nah, contohnya apa? Kalau di buku di halaman 105 sudah ada ya. Di situ ada Salmonella typhi atau biasa disebut sebagai penyakit tipes atau bakteri yang menyebabkan penyakit tipes. Tahu ya penyakit tipes itu seperti apa? Nah, ini bukan peranan ya, tapi bakteri yang berperan di situ adalah namanya Salmonella typhi. Nah, kemudian ada E. coli atau Escherichia coli. Udah familiar banget ya ini ya, E. coli ini. Dia merupakan bakteri pada usus besar manusia yang bersifat atau berperan sebagai penjagaan pada sistem pencernaan atau untuk menjaga sistem pencernaan manusia. Nah, sebenarnya kalau saya tadi kan bilang bahwa bakteri gram negatif ini dia tetap memiliki peptidoglican, tetapi khusus pada bakteri gram negatif ya, pada lapisan terluar pada dinding sel bakteri gram negatif ya, di buku sudah ada. Ini berupa lipopolisakarida, yaitu apa? Dia adalah campuran antara lipid dan juga karbohidrat. Lipid ini berupa lemak. Nah, campuran antara lemak dan juga karbohidrat yang dia sifatnya adalah melindungi pada sel bakteri. Seperti itu. Sebelum kalian paham atau memahami tentang penyusun yang ada di dalam materi struktur bakteri ya, kalian harus paham dulu ya. Jadi ada dua, ada struktur luar dinding sel, yang kedua ada struktur dalam dinding sel. Yang pertama tadi kan Bu Naji bilang ada struktur luar pada dinding sel, yaitu ada kapsul, kemudian ada flagella dan juga ada pili. Nah, kalau struktur dalam dinding sel itu ada plasmid, ada ribosom, ya, kemudian ada materi inti yang berupa materi genetik, yang di situ ada kromosom dan di dalamnya ada DNA. Kemudian ada membran sel dan dinding sel. Nah, kemudian yang pertama kita akan bahas tentang struktur bakteri yang ada di luar dinding sel. Nah, yang pertama ada kapsul. Nah, apa itu kapsul? Kapsul ini tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Dia merupakan bahan kental yang berupa lapisan lendir ya, yang dia mengandung gelatin dan dia nanti sifatnya akan mengeras. Fungsinya untuk apa? Fungsinya si kapsul ini nanti dia sebagai pelindung bakteri, sekaligus dia nanti dapat menambah kemampuan bakteri untuk menginfeksi inang. Jadi yang membantu si bakteri ini adalah si kapsulnya. Ya, si kapsulnya, bukan materi genetiknya. Ya, tetapi kapsulnya yang dia membantu ke injeksi atau menginfeksi ke inangnya. Nah, kalau bakteri ini diselubungi oleh kapsul pada dinding selnya, maka dia akan lebih
gampang atau dia lebih mudah menginfeksi pada inangnya atau pada manusia atau tumbuhan atau bahkan hewan. Nah, kemudian yang kedua ada flagela. Nah, kalau flagela ini nanti saya akan jelaskan ada beberapa tipe flagela ya. Jadi kalian harus tahu flagela ini adalah rambut tipis yang berada pada bakteri. Ya, dia itu mencuat dan dia menembus ke dinding sel, bukan pili loh ya. Bedakan nanti antara flagela dengan pili. Kalau flagela ini rambut tipis ya, biasanya cuma ada satu, ada dua atau ada tiga atau banyak, cuman dia panjang, dia mencuat dan dia akan menembus pada dinding sel. Nah, fungsinya itu untuk apa sih flagela ini? Fungsinya ini adalah sebagai alat untuk pergerakan ya, sebagai alat untuk pergerakan. Nah, baik, sambil kalian simak ya pada halaman 108 dan 109. Di 108 ini fokus ke bagian tipe flagela pada bakteri, kemudian yang 109 fokus ke yang ini, jumlah dan letaknya. Jadi flagela tadi kan rambut tipis ya, jadi tidak hanya memiliki satu saja. Nah, ada berdasarkan jumlah dan letaknya, ada beberapa tipe flagela. Yang pertama itu ada yang di buku ya 109 ini, ada monotrik. Nah, monotrik ini adalah satu flagela ya, satu flagela ada berada di salah satu ujung yang ada di bakteri. Nah, bisa kalian lihat pada gambar A ya. Itu ada monotrik ya, monotrik. Kemudian yang kedua itu ada lovotrik ya. Lovotrik itu beberapa flagela yang salah satu flagela pada salah satu ujungnya. Hanya salah satu ujungnya itu ada beberapa. Biasanya tipe lovotrik ini dia pergerakannya lebih cepat daripada monotrik yang hanya memiliki satu flagela saja. Semakin banyak flagela, maka pergerakan atau perpindahan tempat bakteri itu ke inang lainnya atau ke tempat lainnya, dia biasanya semakin cepat, tergantung bagaimana si bakteri ini dia menginjeksi pada inangnya. Kemudian yang ketiga itu, coba kalian lihat ya di bagian C, itu ada amfitrik. Apa itu amfitrik? Amfitrik ini merupakan flagela yang terletak pada kedua ujung sel. Jadi di dua ujung sel itu terdapat flagela satu seperti itu. Kemudian yang terakhir ada peritrik. Nah, peritrik ini merupakan flagela yang terdapat pada seluruh permukaan sel. Jadi banyak sekali. Jadi kayak rambut gitu ya. Macam kayak rambut gitu, banyak sekali. Nah, yang tipe yang tipe peritrik ini dia biasanya pergerakannya lebih cepat dibandingkan dengan yang monotrik atau lovotrik bahkan amfitrik. Ya, ingat ya. Jadi tipe atau letak atau jumlahnya flagela itu ada 4. Yang pertama adalah monotrik, lovotrik, amfitrik, peritrik. Mono, lovo, amfi, peritrik. Ya, belakangnya trik semua ya, gitu. Kemudian kita kembali lagi ke struktur luar dinding sel. Yang terakhir adalah pili. Nah, apa itu pili? Ya, pili ini bentuknya seperti filamen ya. Dia ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan flagela. Dia juga biasanya pili ini kalau dilihat di mikroskop itu seperti bulu tapi jarang dan lebih ukurannya lebih kecil daripada si flagela, tetapi jumlahnya dia akan lebih banyak. Di hampir seluruh di bagian kapsid atau kapsulnya si bakteri, dia akan ditumbuhi oleh si pili ini tadi. Nah, fungsinya apa sih sebenarnya si pili ini? Berbeda dengan flagela ya. Kalau flagela ini dia hanya fokus ke dalam pergerakan si bakteri, tetapi kalau pili ini dia sebagai pintu gerbang atau penyambung untuk masuknya materi genetik dalam proses perkawinan antara bakteri, seperti itu. Jadi bakteri ini seperti halnya dengan organisme lain ya, dia bisa bereproduksi karena ingat dia juga memiliki inti sel dan dia juga memiliki materi genetik seperti halnya dengan virus. Sebenarnya untuk reproduksi itu hampir
hampir sama dengan virus sifatnya, cuma nanti kita lihat perbedaannya ya ketika kita akan belajar tentang reproduksi pada bakteri, khususnya pada transformasi, transduksi, dan konjugasi. Nah, kemudian kita ke struktur dalam dinding sel. Yang pertama ya, ada materi inti. Nah, materi inti apa yang dimaksud? Bukan materi inti pada acara ya, pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian materi inti acara inti, bukan itu. Jadi materi inti yang dimaksud adalah dia materi genetik yang dia terdiri atas DNA dan RNA. Ya, sudah paham betul ya apa itu DNA dan RNA. Saya yakin di SMP kalian sudah pernah membahas itu di bagian reproduksi. Nah, untuk DNA pada bakteri ini merupakan materi genetik yang bentuknya sirkular ya, sirkular. Nah, coba kalian bisa lihat di cuplikan video yang saya berikan ya. Nah, seperti itu. Nah, dia terdiri atas 2 untaian polinukleotida. Poli itu ya 2 ya. Terletak di tengah sel yang disebut nukleus atau inti sel. Dan ya, inti selnya jelas tidak dibatasi oleh membran inti. Ya, tidak dibatasi oleh membran inti. Nah, kemudian yang kedua ada ribosom. Nah, ribosom ini apa? Ribosom ini dia akan berperan sebagai sintesis protein. Ukurannya si ribosom ini memang lebih kecil dari ribosom yang ada di eukariot. Ya. Dan kerjanya si ribosom ini dia lebih mudah untuk dihambat oleh antibiotik, ya, oleh antibiotik eukariot. Nah, maka itulah sebabnya mengapa ketika seorang dokter memberikan kita antibiotik atau obat antibiotik ketika kita sakit, seperti halnya ketika kita sakit tipes, sakit demam, influenza dan sebagainya, kita pasti akan diberikan antibiotik yang harus dihabiskan. Apa fungsinya, apa, mengapa, kenapa? Karena supaya bakteri itu memang benar-benar harus mati. Jadi antibiotik ini harus sesuai dengan dosis yang sudah diberikan dan harus dihabiskan. Nah, kemudian ada plasmid. Nah, plasmid ini juga sebenarnya merupakan materi genetik ya. Jadi dia ini merupakan DNA ekstra kromosomal. Ya, maksudnya apa? Maksudnya DNA ini dia di luar kromosom ya. Di luar kromosom yang dia nantinya akan dapat mereplikasi atau memperbanyak diri. Nah, jadi plasmid ini juga dia merupakan sebuah organel sel pada bakteri ya. Dia juga memiliki peranan penting dalam biasanya digunakan untuk rekayasa genetika. Biasanya digunakan para analisa-analisa atau peneliti-peneliti yang ada di laboratorium untuk rekayasa genetika. Biasa juga digunakan untuk tenaga medis juga untuk merekayasa genetika. Ya. Nah, seperti halnya dengan pembuatan vaksin itu juga merupakan dengan rekayasa genetika. Kemudian pembuatan cloning organisme itu juga termasuk rekayasa genetika. Nah, bayi tabung itu juga termasuk genetika. Nah, biasanya plasmid ini nanti dia akan menjadi vektornya ya. Ketika pada rekayasa genetika dia akan menjadi vektornya. Caranya itu diambil ya, si plasmid itu dia akan diambil, kemudian dia akan disisipkan pada gen utamanya yang diinginkan. Oh, saya pengen menciptakan ini, saya pengen merekayasa genetika seperti ini, saya pengen merekayasa genetika dari bakteri ini untuk pembuatan vaksin ini. Jadi saya mengambil plasmidnya dari bakteri ini untuk melemahkan si bakteri yang mengganggu atau tumbuh pada inang yang dia peranannya membuat penyakit pada manusia. Jadi saya membuat vaksinnya dengan mengambil bakteri lain sebagai kelumpuhan dari bakteri lain, misalkan seperti itu. Itu merupakan rekayasa genetika juga. Nah, kemudian ada membran sel. Nah, membran sel ini dia akan menyelubungi si sitoplasma atau bagian dalam sel. Nah, si membran sel ini dia tersusun atas fosfolipid dan protein. Fosfolipid adalah bagian dari lemak juga ya, dan protein. Nah, si membran sel ini juga akan berperan dalam proses transportasi ya, transportasi
dan reaksi-reaksi biokimia sel. Jadi tanpa membran sel pada bakteri itu tidak akan bisa mensintesis makanannya ya ketika dia tidak ada membran sel. Jadi peranannya jelas ya membran sel untuk bakteri itu apa. Kemudian di bagian tertentu ya, kalian kalau mungkin pernah melihat preparat pada bakteri secara langsung pada mikroskop, di bagian tertentu ada lipatan ke dalam ya, lipatan ke dalam. Kalian bisa melihat cuplikan dari video saya ya. Lipatan ke dalam atau biasa disebut sebagai invaginasi. Nah, sehingga membentuk struktur yang disebut sebagai mesosom. Jadi mesosom ini adalah seperti lipatan ke dalam atau yang biasa disebut invaginasi ya. Nah, mesosom ini dia fungsinya untuk mensintesis dinding sel dan pembelahan sel ya, untuk mensintesis. Nah, itu yang sudah saya jelaskan ya tentang struktur-struktur bakteri. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami apa yang saya jelaskan. Supaya bisa kalian lebih pahami, bisa kalian tulis di buku gelatih kalian masing-masing. Kemudian sambil dipahami, sambil menulis apa yang sudah saya jelaskan. Jika ada yang masih bingung, ada yang kurang paham, silahkan bisa ditanyakan kepada saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.